Begitu juga Allah kutip doa Nabi Allah Ibrahim, dan Allah kutip doa para Nabi Rasul, Nabi Musa, Nabi Isa. 25 Nabi Rasul, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kutip doa mereka, apa yang pernah mereka panjatkan atas harapan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci kita Al-Qur'an. Bahkan kita dapatkan Al-Quran dimulai dari surat pertama yang dinamakan Ummul Kitab atau Ummul Quran atau Al-Fatihah. Kita dapatkan Allah Subhanahu wa taala langsung didik kepada kita bagaimana layaknya, pasnya, idealnya ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai surat terakhir An-Nas ditutup juga dengan doa. Doa. Dan kita dapatkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendidik kita doa dari bangun tidur sampai tidur kembali, dalam setiap kesempatan keadaan kita. Bahkan beliau menegaskan ad-doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadat. Bahkan beliau menegaskan ad-doa mukhul ibadah. Doa itu sarinya, intinya, sumsumnya ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika seseorang berdoa dimanapun ia sedang beribadat kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun dimanapun ia sedang beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau ia berdoa. Bahkan karena pentingnya berdoa, Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri langsung perintahkan kita dengan berbagai macam kalimat untuk kita berdoa. Allah mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Telah berkata Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ud'uni, berdoalah kalian semua kepadaku, mohonlah kepadaku, astajib lakum, maka aku siap akan mengabulkan bagi kalian apa yang menjadi permohonan permintaan doa kalian. Masyaallah. InsyaAllah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam suka, Allah suka, senang, cinta kepada hamba-hamba yang mulih berdoa, yang betul-betul dalam berdoa memohon dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berdoa dia betul-betul memohon penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang menjadi permintaan permohonannya, khawatir takut Allah tidak memenuhi permintaan harapannya. Masyaallah. Berarti kita harus berupaya dalam setiap namanya hari kita, apapun yang kita ingin, dari Nabi Adam sampai hari kiamat semua bermaulid. Kecil yang kita lakukan dari puja-pujian terhadap Nabi Muhammad atas keagungan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, sedikit yang akan puja-puji beliau. Nanti semua muslim, kafir, Nabi, Rasul dan selain mereka akan puja-puji Nabi Muhammad. Dan semua makhluk ciptaan Allah, bahkan para binatang pun memuja-muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Rasulullah lahir mereka puji Nabi Muhammad, apalagi setelah Rasulullah diangkat menjadi seorang Nabi Rasul, apalagi ketika Allah tunjukkan magam kedudukan Nabi Muhammad di sisi semua menyaksikan kala itu, waktu itu, detik itu tanpa terkecuali. Ketika Nabi Muhammad sebelum dilahirkan, masih beliau baru berada di kandungan bundanya, sudah binatang-binatang itu, terutama yang ada di bangsa Quraisy, wa kullu dabbatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil
bisyarah. Setiap binatang yang ada di suku Quraisy, di bangsa Quraisy itu nataqat, berbicara bifasihil ibarah, dengan ibarat yang fasih, ungkapan yang fasih, bahasa Arab yang fasih. Mu'linatan, mereka mengilankan, mengumumkan bikamalil bisyarah, dengan bisyarah yang sempurna, kabar gembira yang sempurna. Apa yang mereka lakukan, yang mereka katakan? Binatang-binatang itu sebelum lahir Nabi Muhammad mereka sudah kenal dengan Nabi Muhammad. Masih Nabi Muhammad baru di kandungan bunda beliau, mereka sudah kenal dengan Nabi Muhammad. Siapa yang mengenalkan Nabi Muhammad kalau begitu? Nabi Muhammad masih di kandungan bundanya. Apa yang mereka dikatakan oleh binatang? Qumila bi Rasulillah wa huwa imamu ahli dunya wa siraj ahliha. Sungguh saat ini Rasulullah berada di dalam kandungan bundanya, dan ia merupakan imam ahli dunia, pemimpin, penghuni dunia semuanya, dan pelita bagi semua mereka. Rasulullah belum lahir, baru di kandungan bundanya, semua sudah gempar tahu. Yang tidak tahu tuh manusia aja, bang. Apalagi yang ini yang bepada maulid bid'ah itu tidak ngerti la ilaha illallah, astaghfirullahaladzim. Kenapa? Kapan maulid jadi bid'ah itu, bang? Ini bermaulid nih binatang-binatang semua nih, belum lahir Nabi Muhammad, baru Rasulullah dalam kandungan bundanya sudah bermaulid. Ini binatang. Kita ketinggalan, bang. Kita ketinggalan enggak, bu? Tinggalan. Rasulullah baru diangkat menjadi seorang Nabi Rasul. Rasulullah sudah mangkat, baru kita bermaulid. Mereka sudah berdahulu bermaulid. Bahkan malaikat sudah berdahulu bermaulid sebelum Allah ciptakan Nabi Allah Adam. Ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, mata kunta nabiyan?" Ya Rasulullah, kapan engkau diutus oleh Allah, ditetapkan oleh Allah, diinginkan oleh Allah untuk menjadi seorang nabi? Rasulullah secara tegas mengatakan, "Wa Adam bainal ma' wa tin." Dalam riwayat Rasulullah mengatakan, "Wa Adam lamun jadilun fiti nanti." Ketika Nabi Adam masih air dan tanah. Nabi Adam belum apa-apa, air sama tanah. Belum Allah ciptakan Nabi Allah Adam, aku sudah ditetapkan oleh Allah untuk menjadi seorang nabi utusan Allah. Makanya ketika Nabi Allah Adam melek, yang dilihat oleh Nabi Adam, wa fi gawaimil arsyir asma Muhammadin ma'al ilahi fabana rutbatu ahmada. Ketika dia baru melek, dia lihat di tiang-tiang arsy Allah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan yang luar biasanya, tidak ada satu malaikat kecuali di dahinya tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan yang luar biasanya, tidak ada satupun bidadari kecuali tertulis di lehernya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kapan habis maulid? Dah habis. Habis maulid. Kita di surga itu akan selalu bermaulid. Kita akan selalu mengucapkan puja, puji, mengagungkan, mengistimewakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Dan karena itu Allah berikan kita anugerah, dan semua penghuni surga Allah berikan anugerah. Berkat itu satu hamba Nabi Agung Muhammad. Jadi kapan habis maulid? Dah habis maulid. Percaya atau tidak ya terserah, bang. Mana tidak dipaksakan. Rasulullah sudah ungkapkan semuanya dalam sabdanya. Bukan baru ini, bukan kisah ini sebentar-bentar bid'ah la ilaha illallah bid'ah. Dari mana ente tahu ini bid'ah? Rasulullah sudah dari lama tegaskan hal ini. Rasulullah sudah sebutkan dalam hadis-hadis sahih Bukhari Muslim tentang apa yang akan terjadi, terutama di mahsyar ketika semua bermaulid. Rasulullah sudah tegaskan dalam sabdanya sahih, hadisnya Bukhari Muslim. Bahkan Allah tegaskan dalam Al-Quran bagaimana Allah bermaulid.
Maulid itu apa sih? Cerita, istilahnya secara sederhananya keagungan, kemuliaan, kedudukan tinggi yang Allah berikan kepada seorang hamba. Itulah Nabi Muhammad, itulah maulid. Kisah ini, kisah akhlaknya, kisah kemuliaannya apa? Itulah artinya keagungan yang Allah berikan kepada seorang hamba, itu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan dalam firman-Nya secara tegas, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum ma akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Allah menjelaskan tatkala Allah ambil sumpah janji, ikrar kepada setiap Nabi Rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Allah Isa terhadap apa yang telah aku berikan kepada kalian dari kitab, hikmah, ilmu, sehingga mereka bisa mendidik umat mereka, mengayomi umat mereka, memberikan menunjukkan jalan hidayat lurus kepada mereka, umat mereka. Kemudian telah datang kepada kalian seorang utusan setelah kalian yang telah membenarkan apa yang ada pada kalian. Maka Allah mengatakan la tu'minunna bihi wa la tansurunah, janji ikrarnya kalian harus beriman dengannya dan membelanya. Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Rasul yang 124.000 itu, kalau berjumpa ini dengan Nabi Rasul, wajib harus kalian beriman dengannya dan membelanya. Qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri, apakah kalian berikrar dan berjanji untuk kita baca dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, yang memiliki, yang berkuasa, raja di hari pembalasan, yang bisa bicara dengan raja itu di hari pembalasanku itu, tatkala Allah menyatakan dalam firman-Nya dalam surat Amma, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala sawaba dzalikal yaumul haq. Nanti kala itu, saat hari pembalasan itu, malaikat Jibril dan semua malaikat dan semua hamba Allah, Nabi Rasul, makhluk akan berdiri berbaris-baris, la yatakallamun, tidak ada satupun di antara mereka yang berani angkat bicara kepada Allah, dalam kondisi semua hamba sangat merasa ketakutan. Yang Fatihah itu maulid. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bismillahirrahmanirrahim, raufur rahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan maulidkah itu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, segala puji bagimu, Tuhan yang menciptakan, mengatur, memenuhi kebutuhan semua alam, semua penghuni alam semesta ini. Kita puji atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kira-kira ada nikmat yang lebih besar dari Nabi Muhammad? Bagi semua makhluk ciptaan Allah, bukan hanya bagi kita umat. Bagi semua makhluk ciptaan Allah ada yang lebih besar dari Nabi Muhammad. Allah sebutkan dalam Al-Quran, beliau Allah mengatakan, wadhkuru ni'matallah, ingat-ingatlah kalian wahai hambaku atas nikmat aku Allah. Siapa itu nikmat Allah? Nabi Muhammad. Allah suruh perintahkan kita untuk ingat, alhamdulillahi rabbil. Kalau kita memuji atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sehat dan segalanya, ternyata itu semua kita dapatkan melalui wasilah Nabi Muhammad. Kalau begitu, yang paling layak untuk kita nyatakan alhamdulillah atas nikmat Nabi Muhammad. Maulidkah itu? Bukankah? Apalagi kalau bukan maulid? Ihdinas siratal mustaqim. Allah menyatakan, bahkan Allah bersumpah, Yasin,
wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima. Allah mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Bukankah waktu kita baca ihdinas siratal mustaqim maulid, ternyata ihdinas siratal mustaqim yang kita minta agar Allah mantapkan, berikan kita hidayah untuk selalu menempuh jalan itu Allah mengatakan bersumpah itulah jalan Nabi Muhammad. Maulidkah itu? Jadi kalau orang tanya maulid, mengatakan maulid bid'ah, atau tanya mana dalil maulid, berarti bungul bujur sudah. Setiap hari baca Fatihah tidak ngerti, tidak paham. Jadi baca aja bang, tidak paham. Cuman suara aja yang bagus bang. Tapi kada mengerti, kada paham, kada tersentuh dengan Al-Quran. Al-Quran ini bukan sembarang orang bisa tersentuh. Bukan berarti kalau dia baca, kalau dia hafal tersentuh, tidak. Allah menyatakan la yamassuhu illal mutahharun. Tidak akan menyentuh ini Al-Quran, rahasianya, cahayanya, ilmunya, kandungannya dan semua yang tersimpan dalamnya, kecuali mutahharun, hamba-hamba yang disucikan oleh Tuhannya Allah. Walaupun tidak bisa baca Quran, apalagi hafal Quran. Tapi kalau suci lahir batinnya, hatinya, akalnya, matanya, sekujur tubuhnya, tingkah lakunya suci, bersih dari semua yang dimurkai oleh Tuhannya Allah, maka dia akan tersentuh dengan Al-Quran. Walaupun kada kawah baca Al-Quran, tapi walaupun hafal Al-Quran, hebat betul kalau baca Al-Quran. Orang nangis kalau dengar dia baca Al-Quran. Tapi Rasulullah mengatakan nanti di akhir zaman gomun, ada kelompok yaqra'una al-Quran kama unzil, atau yatruna al-Quran kama unzil. Mereka akan baca Al-Quran sebagaimana yang diturunkan oleh Allah. Merdu, hebat, luar biasa baca Al-Quran. Tapi Rasulullah mengatakan la yujawiz taraqiyahum, yang baca itu, baca Al-Quran itu tidak melampaui Al-Quran itu tenggorokannya, hanya sebatas di muntungnya, hanya batas lidahnya. Tapi Al-Quran itu tidak sampai menyentuh hati jiwanya. Yamrukul minadin kama yamrukus saham minar rawiyah. Mereka keluar, lepas, melesat dari agama, keluar dari agama sebagaimana busur keluar dari panah keluar dari busurnya. Rasulullah sudah ingatkan dan Rasulullah sudah sampaikan semuanya, tidak ada yang terlewat. Semua sudah ada. Semua beliau sudah sampaikan. Sampai mereka sahabat mengatakan tidak ada satupun jalan kebaikan sekecil apapun ia illa wadallana alaih, kecuali Rasulullah sudah tunjukkan kepada kita jalan itu, gawian itu. Begitu juga tidak ada satupun keburukan lahir batin besar sekecil apapun ia illa wahadzarana min, kecuali Rasulullah sudah minta untuk kita menjauhinya. Setelah itu pilihan kita masing-masing. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Belum habis bang. Kalau cerita tentang Nabi Muhammad dah habis, dah habis. Karena kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dah habis. Bagaimana ingin diceritakan? Walaupun semua manusia makhluk cerita tentang kemuliaan Nabi Muhammad jauh lebih mulia dari yang mereka ceritakan di sisi Tuhannya Allah Subhanahu. Kenapa? Karena tidak tahu kemuliaan Nabi Muhammad secara hakikat kecuali hanya Allah Subhanahu. Karenanya Allah itu puja-puji Nabi Muhammad dari surat pertama sampai surat terakhir, selalu kita dapatkan gol itu siapa? Muhammad, 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 Muhammad. Kecuali bagi yang gagal paham bang, atau kelajuan, tidak ngerti gol itu siapa. Padahal gol itu gol Muhammad. Ka siapa itu ka? Muhammad. Inna arsalnaka
Walau sawfa yu'tika, alam nashrah laka. Tidak paham, kenapa tidak paham? Bukan salah Allahnya, tapi tidak paham atau kelajuan, bang. Kelajuan, jadi repot. Siang hari tanya matahari, matahari di depannya bilang tidak ada matahari. Ini Al-Quran di depannya dalil maulid, tidak paham. Padahal Al-Quran dibukanya dalil maulid dari surat pertama sampai surat terakhir tidak paham. La ilaha illallah. Kalau begitu apa yang dibaca, apa yang dihafal? Apa yang ditegaskan, dijelaskan dari Al-Quran yang anda tahu, yang anda mengerti, yang anda paham? Ternyata nol, tidak paham sama sekali, atau gagal paham, keterlaluan. Apalagi sudah bingung kita mau jelaskan matahari di atas kepalanya, bilang matahari kada ada, bang. Apa maksudnya bid'ah? Tidak ada dalilnya maksudnya seperti itu. Matahari sudah di tengah-tengah, mau kita kasih apa lagi nih dalilnya ini? Matahari di tengah inti. Tanya dalilnya, bang. La ilaha illallah. Kira-kira kayak apa, bu, kita, bu? Ada tuh orang matahari tengah-tengah, siang bolong jam 12 siang misalnya. Matahari tengah, orang mana dalil matahari? Tidak ada matahari ini itu. Kira-kira kita mau jelaskan orang seperti ini kayak apa, bu? Sudah matahari di tengah-tengah, semua orang menyaksikan, semua orang lihat. Padahal dia melek, dia pun lihat, tapi mengatakan mana matahari, mana matahari. Cari matahari, astagfirullah. Kayak mau dijelaskan apa? Tidak perlu dijelaskan, bang. Kita tidak mendapatkan Islam, iman, apapun kecuali dari beliau Nabi Muhammad. Jasa beliau tidak akan pernah mampu kita balas sampai kapanpun dan apapun yang kita lakukan. Satu-satunya makhluk yang Allah perintahkan kita untuk kita cintai melebihi makhluk yang lainnya. Melebihi cinta kita kepada orang tua kita, anak kita, istri, suami kita, dan semua yang kita miliki, pangkat, jabatan, kedudukan, harta, dan semuanya, Nabi besar Muhammad. Nabi besar Muhammad. Makhluk yang Allah perintahkan untuk kita cintai melebihi segalanya itu Nabi Muhammad. Kenapa? Karena beliau telah memberikan kita segalanya. Di masa hidupnya beliau berikan untuk kita. Sampai saat ini beliau berikan untuk kita. Sampai nanti kita saksikan beliau berikan untuk kita. Tatkala Nabi Adam sampai Nabi Isa mengatakan nafsi nafsi, ya Allah selamatkan diriku, ya Allah selamatkan diriku, hanya Nabi kita Muhammad satu-satunya yang mengatakan ummati ummati. Sudah beliau berikan dengan kita, bang. Tatkala orang tua kita melihat kita lari, tatkala suami kita melihat kita lari, tatkala istri kita melihat kita lari, tatkala anak kita melihat kita lari, tatkala saudara kita melihat kita lari, semualah lari. Kalau tidak lihat tidak jadi masalah, tapi lihat, tapi wala yas'alu hamimun hamiman yubassurunahum, kata Allah. Tidak berkata seorang yang cinta dengan yang dicintai di hari kiamat, padahal mereka melihatnya. Semua lari, yang tidak lari hanya Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Rasul pun lari dari umat mereka. Nafsi nafsi. Hanya satu Nabi Rasul mengatakan ummati ummati. Nanti kita akan saksikan itu. Ternyata Rasulullah sudah menjelaskan kepada kita yang jauh lebih canggih daripada ilmu kemajuan zaman yang ada. Lebih canggih dari ini, jauh lebih canggih dari ini, jauh lebih canggih dari ini. Yang belum dicapai oleh orang yang bikin ini, yang ada dalamnya sudah dicapai oleh Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu, sudah pakai sah sidin. Biar Allah berikan kita hidayat.
dan ihdinas siratal mustaqim yang selalu kita baca. Mudah-mudahan Allah mantapkan, anugerahkan untuk kita, kerabat keluarga kita, semua anak cucu keturunan kita, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang muslim dan yang non muslim Allah berikan juga mereka hidayat. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Ya, kalau ada yang tanyakan, fadhal. Fadhal, kalau yang tanyakan, ibu-ibu boleh tanya, Cin. Sebetulnya kita ini sudah habis, Bang. Artinya masalah dalil maulid tidak perlu dibahas lagi, Bang. Sudah masalah bahari, Bang. Cuman yang tidak paham nih sampai sekarang. Nah, itu yang repotnya. Jadi perlu dibahas lagi, diungkap lagi. Masih tidak paham-paham juga, Bang. Dijelaskan masih tidak paham-paham juga. Kenapa? Karena hidayat mahal. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Di tangan Allah hidayat. Di tangan Allah hidayat. Dan Allah berikan kepada siapa hamba yang Allah kehendaki. Itulah hidayat. Sehingga kai kita umur 70 tahun kalau sholat tetap bacanya ihdinas siratal mustaqim, tidak berubah. Tetap ihdinas siratal mustaqim, tidak berubah. Masalah perbedaan maulid tadi, kan ada yang mengatakan kita itu apakah karena perbedaan mazhab atau apa? Maksudnya di mazhab Syafi'i ada maulid, terus di mazhab yang lain Maliki misalnya tidak ada, atau karena apa? Kalau masalah maulid ini bukan madhab ya. Semua madhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki dan yang lainnya. Jadi madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka semua namanya mengadakan, merayakan maulid. Tapi ya mungkin bahasanya itu, ini saudara-saudara kita kaum muslimin yang terkena virus yang dibawa oleh Yahudi Nasrani. Kalau bukan Yahudi Nasrani siapa? Allah mengatakan walan tarda angkal yahudu walan nasara, yang dibawa oleh Yahudi Nasrani sehingga terkena virus ini di akal mereka, di pikiran mereka, di hati jiwa mereka. Padahal ini virus disebarkan dari Yahudi atau Nasrani, sehingga terjadilah seperti itu, terkena virus. Kalau kena virus itu susah untuk diobati, susah, repot untuk diobati. Kebanyakannya meninggal dalam keadaan su'ul khatimah itu. Kalau sudah kena virus bid'ah itu, kalau sudah kena virus itu biasanya meninggalnya su'ul khatimah. Itu yang ditakutkan, itu yang dikhawatirkan. Ya kalau bukan Yahudi Nasrani siapa? Apa sih maksudnya maulid bid'ah? Maksudnya kita dijauhkan dari Nabi kita Muhammad. Maksudnya kita tidak boleh kenal Nabi Muhammad. Kita tidak boleh tahu kemuliaan, keistimewaan, keagungan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Kita tidak boleh kenal dengan pemimpin kita, pemberi syafaat bagi kita. Kita tidak boleh kenal dengan Rasul, utusan Allah, Nabi kita. Itu maksudnya. Kalau orang sudah jauh dari nabinya berarti jauh dari Tuhannya. Kalau sudah jauh dari Tuhan nabinya berarti jauh dari agamanya. Kalau sudah jauh dari agamanya berarti casingnya aja bang Islam, KTP-nya Islam tapi
perbuatan, tingkah laku, ucapan tidak menunjukkan sebagai seseorang yang muslim. Itu tujuan mereka, maksudnya itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala jaga. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala lindungi kita sebagai umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah masih Allah jaga. Dan alhamdulillah semakin tahun semakin ramai orang yang bermaulid. Maka saya tadi mengatakan kita akan bermaulid sama-sama nanti di mahsyar. Allah ketika kumpul di mahsyar kita akan maulid sama-sama. Cil, kalau mau ditanyakan boleh Cil. Insyaallah, alhamdulillah. Ini kumpul malaikat siang sama malam ini. Sama kita ini kumpul malaikat siang malam. Malaikat malam naik, shiftnya sudah selesai. Malaikat siang turun, shiftnya hari ini harus jaga tugas. Kumpulnya di sholat subuh sama sholat asar. Sholat asar juga begitu. Malaikat siang shiftnya sudah selesai naik. Malaikat malam shiftnya kerja saat ini. Tuh kumpulnya di sholat asar. Kalau sholat yang lainnya, kalau sholat zuhur, ya malaikat siang aja yang ikut sholat. Kalau sholat maghrib isya, ya malaikat malam aja yang ikut sholat. Tapi kalau subuh asar, malaikat siang dan malaikat malam ikut sholat bersama kita, ikut menyimak majelis kita ini. Rasulullah perintahkan kita untuk bersalaman. Kenapa? Karena malaikat siang malam itu kumpul dan mereka pun salaman. Rasulullah mengatakan barang siapa yang menyentuh tangannya tangan malaikat, Allah ampuni dosa-dosanya. Kalau yang kita salami itu ada satu tangan malaikat, Allah ampuni dosa-dosanya. Kalau dua tangan malaikat, kalau tiga, kalau 10, kalau yang banyak. Makanya Rasulullah perintahkan kita untuk salaman, kecuali bubuhan yang kelajuan. Dianggap salaman mereka bikin cara baru. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, salaman. Ini kan cara yang baru, ini bid'ah nih. Salaman yang bid'ah ini. Kalau orang Bahari kayak itu kah Bu? Enggak. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, astagfirullah, 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 la ilaha illallah wa la syarika lah, Allahumma anta salam, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Doa dulu baru berdiri, salam-salam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bubuhan enggak ada bang. Habis assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, salaman. Ini bubuhan bid'ah nih. Bubuhan kelajuan ini. Salah. Kenapa? Mau dirubah semua bang yang Bahari. Kita nih kalau bukan karena orang Bahari, adakah kita? Sampai gak agama ini kepada kita? Tidak sampai. Bubuhan yang baru belajar sehari dua hari, seminggu dua minggu, belajarnya bang terjemahan aja. Sebegitu bang. Dianggap semua yang bubuhan Bahari itu bid'ah semua bang. Astagfirullahaladzim. Nah ini repotnya seperti itu. Malaikat ikut salaman. Insya Allah nanti kita mungkin habis salat salaman dulu, atau salaman dulu baru salat. Alhamdulillah Allah berikan kita sehat afiat, panjangkan umur kita dalam keadaan taat, dan mudah Allah selalu iringi langkah kita dalam setiap saat waktu kita, dalam setiap kehidupan kita, di setiap aktivitas kita, siapapun kita, apapun status sosial kita, dengan hidayah dan taufik darinya. Dan mudah-mudahan Allah SWT angkat orang tua kita, kerabat kita, saudara kita, dan semua yang telah mendahului kita, yang telah berwakaf di masjid yang kita cintai Darussalam ini, beriktikaf dan telah memberikan namanya sumbangan-sumbangan bersedekah, sehingga Masya Allah masjid ini menjadi masjid yang Masya Allah luar biasa. Begitu juga semua saudara kita kaum muslimin
dimanapun mereka berada. Allah angkat derajat kedudukan mereka, Allah jadikan kubur mereka taman daripada taman surganya, dan mudah-mudahan Allah tanamkan dalam hati jiwa kita, sekujur tubuh kita kecintaan kepada nabinya, dan mudah Allah jadikan kita hamba yang dicinta dan dicinta oleh nabinya. Dan apapun niat kita, hajat kita, mudah-mudahan dari kebaikan dunia akhirat Allah mudahkan fi afiyah. Wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afu minkum. Assalamualaikum.